Musashi menulis Dokodo yang berarti jalan kesendirian atau jalan yang ditempuh sendiri sebelum kematiannya pada tahun 1645. Ini adalah karya pendek yang terdiri dari 21 aturan hidup yang ditulis oleh Musashi sebagai pesan terakhirnya untuk murid-muridnya. Dokodo mengekspresikan pandangan hidup yang ketat, jujur, dan asketis. Musashi memberikan Dokodo kepada murid kesayangannya, Terao Magonojo, bersama dengan buku The Five Rings. Dokodo mencerminkan filosofi dan pengalaman Musashi sebagai seorang samurai, seniman, dan filsuf. Ia mengajarkan cara hidup yang mandiri, sederhana, dan tidak terikat oleh keinginan atau kebiasaan duniawi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesetiaan pada jalan pedang. Dokodo adalah bukti dari kedewasaan dan kedamaian batin Musashi di akhir hayatnya. Berikut adalah beberapa aturan hidup dari Dokodo. Terimalah segala sesuatu apa adanya. Jangan menyesali apa yang telah kamu lakukan. Jangan biarkan dirimu bersedih karena perpisahan. Rasa benci dan keluhan tidak pantas bagi dirimu sendiri ataupun orang lain. Jangan takut mati. Hormatilah Buddha dan dewa-dewa tanpa mengandalkan bantuan mereka. Jangan pernah menyimpang dari jalan. Musashi menerapkan konsep musin, yang berarti tanpa pikiran atau tanpa niat, sebagai keadaan mental di mana seseorang tidak terpengaruh oleh emosi atau pikiran yang bisa mengganggu konsentrasi dan tindakan. Musin adalah sebuah istilah yang berasal dari Zen Buddhism yang menggambarkan kondisi pikiran yang kosong dan tenang, tetapi tetap sadar dan siap untuk merespon apapun yang terjadi. Musin adalah tujuan tertinggi dari latihan bela diri dan seni pedang. Musashi mengembangkan musin melalui pengalaman dan latihan pedangnya yang intens. Ia menyadari bahwa dalam pertarungan pedang, tidak ada waktu untuk berpikir dan merencanakan strategi. Ia harus bertindak secara instinktif dan intuitif, mengandalkan kemampuan dan pengetahuannya yang sudah tertanam di dalam dirinya. Ia harus mengosongkan pikirannya dari segala gangguan, seperti rasa takut, marah, benci, atau cinta. Ia harus menjadi satu dengan pedangnya, lawannya, dan lingkungannya. Ia harus mengalir seperti air dan beradaptasi dengan situasi apapun dengan kreativitas dan fleksibilitas. Musashi menulis tentang musin dalam buku The Five Rings, sebuah karya klasik tentang strategi dan filsafat bela diri yang ditulisnya sebelum kematiannya. Dalam buku ini, ia menjelaskan tentang karakteristik dari gaya pedangnya, Niten Ichiryu, dan filosofinya. Ia membagi bukunya menjadi 5 bagian yang mewakili 5 elemen alam: bumi, air, api, angin, dan kosong. Bagian terakhir, kosong, adalah bagian yang paling penting dan paling sulit dipahami. Dalam bagian ini, ia menulis seperti ini. Kosong adalah tidak ada apa-apa. Ini adalah sesuatu yang tidak ada di mana-mana, namun ada di mana-mana. Ia adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari melalui praktik atau studi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai melalui pengalaman langsung. Kosong adalah keadaan pikiran tanpa pikiran. Ini adalah keadaan di mana pikiranmu bebas dari segala bentuk atau konsep. Ini adalah keadaan di mana pikiranmu menjadi seperti cermin yang mencerminkan segala sesuatu tanpa terikat olehnya. Kosong adalah sumber dari segala sesuatu. Ini adalah tempat di mana segala sesuatu berasal dan kembali. Kosong adalah jalan pedang sejati. Musashi menunjukkan musin dalam banyak duel pedangnya. Ia tidak pernah terlihat gugup atau ragu-ragu ketika menghadapi lawannya. Ia selalu tenang dan percaya diri, bahkan ketika ia datang terlambat atau menggunakan pedang kayu atau bambu sebagai senjatanya. Ia tidak pernah terprovokasi oleh ejekan atau tantangan lawannya. Ia selalu mengalahkan lawannya dengan cara yang efektif dan efisien, tanpa perlu menggunakan kekerasan atau kekejaman yang berlebihan. Musashi juga menerapkan musin dalam kehidupannya sebagai seorang seniman dan filsuf. Ia melukis dengan gaya Soibokuga atau Sumie, lukisan tinta monokrom, yang melukis dengan gaya yang kuat dan langsung dengan hemat goresan. Ia tidak pernah membuat sketsa atau rancangan sebelum melukis, tetapi langsung menuangkan ide dan perasaannya ke atas kertas dengan satu gerakan fluida. Ia juga menulis dengan gaya yang sederhana dan jelas, tanpa menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga atau metafora yang rumit. Ia mengekspresikan pikiran dan pengalamannya dengan cara yang jujur dan tulus.
Musashi adalah contoh dari seseorang yang mencapai musin, keadaan pikiran tanpa pikiran. Ia adalah seseorang yang tidak terikat oleh disiplin atau doktrin tertentu, tetapi mampu beradaptasi dengan situasi apapun dengan kreativitas dan intuisi. Ia adalah seorang yang tidak terpengaruh oleh emosi atau pikiran yang bisa mengganggu konsentrasi dan tindakan. Ia adalah seorang yang menjadi satu dengan pedangnya, lawannya, dan lingkungannya. Ia adalah seseorang yang mengalir seperti air, beradaptasi dengan situasi apapun dengan kreativitas dan fleksibilitas. Musashi meninggal pada tahun 1645 di usia 61 tahun di Gua Reigando di wilayah Kumamoto. Ia meninggal karena penyakit yang dideritanya sejak lama, mungkin kanker atau tuberkulosis. Ia meninggalkan warisan berupa karya-karya seni dan tulisannya yang menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ia juga meninggalkan murid-muridnya yang melanjutkan aliran pedangnya, Niten Ichiryu, yang masih bertahan hingga sekarang. Musashi adalah seorang legenda yang hidupnya penuh dengan petualangan dan pencapaian. Ia adalah seorang ahli pedang yang tidak terkalahkan, seorang seniman yang berbakat, seorang filsuf yang bijaksana, dan seorang spiritualis yang mencari kebenaran. Ia adalah seorang jenius yang menguasai berbagai bidang dengan kreativitas dan intuisinya. Ia adalah seorang pahlawan yang menginspirasi banyak orang dengan semangat dan keberaniannya. Musashi mengajarkan kita tentang jalan pedang, jalan seni, jalan hidup. Ia mengajarkan kita untuk berlatih dengan tekun dan disiplin, untuk belajar dari segala sumber dan pengalaman, untuk mengosongkan pikiran dari segala gangguan dan mencapai musim, untuk beradaptasi dengan situasi apapun dengan kreativitas dan fleksibilitas, untuk tidak terikat oleh disiplin atau doktrin tertentu, tapi menyatukan segala sesuatu dalam diri kita, untuk tidak terpengaruh oleh emosi atau pikiran yang biasa mengganggu konsentrasi dan tindakan, untuk menjadi satu dengan pedang kita, lawan kita, dan lingkungan kita. Musashi juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai yang penting, seperti kejujuran, kesetiaan, kehormatan, kesederhanaan, ketenangan, ketulusan, dan kesempurnaan. Ia mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu apa adanya, untuk tidak mencari kesenangan semata-mata untuk kesenangan itu sendiri, untuk tidak menyesali apa yang telah kita lakukan, tidak pernah iri hati atau bersedih karena perpisahan, tidak bertindak berdasarkan kepercayaan biasa atau keinginan duniawi, untuk hormat kepada Buddha dan dewa-dewa tanpa mengandalkan bantuan mereka. Musashi adalah contoh dari seseorang yang telah mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Ia adalah seseorang yang telah menemukan jalan pedang sejati,